Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara segera dimulai. Lapor, upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia tahun 2021 segera dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah 3 maju. Jalan. Langkah 3 maju. Jalan. Buka formasi. Lihat. Berhenti. Gerak. Kaki kanan, kanan. Bendera siap. Pada sang merah putih,
Hormat! Gerak! Siap gerak, luruskan. Lurus. Hormat bendera, gerak. 3, gerak. Balik kanan untuk formasi, gerak. Tiap-tiap banjar. Beri hormat kepada Ibu Bapak Guru dan seluruh peserta upacara. Hormat, gerak. 2 kali haluan kanan, gerak. Tiap, gerak. Langkah 3, maju. Jalan. Kanan kiri. Gerak. Langkah 3, maju. Jalan. Jalan. Tiap-tiap bendera. 2 kali haluan kanan, gerak. Berhenti. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Seluruh peserta upacara, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh pejuang, khususnya saudara-saudara kita yang muslim yang telah gugur mendahului kita,
Mudah-mudahan Allah menerima dan amal ibadahnya dan memberikan tempat terbaik bagi sisinya. Mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Margita Dimat Santong beserta segenap pengurus. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan lembaga, baik dari lembaga diniyah, lembaga madrasah ibtidaiyah, lembaga madrasah sanawiyah, dan lembaga SMK. Kemudian tak lupa yang saya hormati juga Bapak Talimat dan seluruh santriwan santriwati. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikan kepada kita semua. Di pagi hari yang cerah ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang insya Allah mulia ini dalam rangka kita bersama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemuda padang pasir yang gagah berani, yang telah memerdekakan umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Sekali lagi kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita merasakan kebebasan yang seluas-luasnya di negeri kita ini, di mana di belahan bumi yang lain masih banyak saudara-saudara kita yang masih tertindas dalam penjajahan. Masih banyak negara-negara yang masih kesulitan dalam pendidikan. Masih banyak negara-negara yang masih di bawah tekanan ekonomi. Namun alhamdulillah kita merasakan cukup dengan apa yang ada hari ini di negeri kita ini. Kemudian daripada itu, dalam rangka kita memperingati hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia ini, sebagai langkah kita untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari para pendahulu kita atas pesan-pesan apa yang telah diperjuangkan oleh mereka. Upacara ini merupakan sebuah simbol atau ritual untuk memperingati, mengenang bagaimana tonggak perjuangan para pahlawan di masa lalu.
Bung Karno pernah berpesan, jangan sekali-kali pernah melupakan sejarah, ya, atau dikenal dengan istilah jas merah. Beliau menyampaikan itu supaya kita yang di masa sekarang tetap mengingat bagaimana beratnya perjuangan yang mereka lalui. Tetapi sekali lagi, apa yang akan kita hadapi sekarang ini? Beliau pun berpesan kepada kita, apa yang saya lakukan adalah mudah, hanya mengusir penjajah. Tetapi apa yang akan kamu temukan akan lebih berat, karena akan melawan bangsamu sendiri. Ini adalah pesan tertulis yang disampaikan oleh Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Haji Soekarno. Kemudian lewat kesempatan ini kita mengetahui bagaimana detik-detik proklamasi itu dilaksanakan. Pada tanggal 15 sebelumnya, pemerintah sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Itu menandakan kekalahan sekutu, sehingga itu diambil sebagai momen oleh para pemuda Indonesia untuk melakukan kemerdekaan di Republik Indonesia. Terjadi pergolakan antara golongan muda dan golongan tua. Tetapi dengan semangat golongan muda yang tidak mau diberikan kemerdekaan oleh Jepang, tetapi ingin memerdekakan diri dengan perjuangan, maka golongan muda menculik Soekarno dan Hatta untuk memaksa agar dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 16 hari Kamis 1945 bulan Agustus tersebut. Namun dengan pertimbangan lain, Soekarno berjanji dan meminta kepada golongan muda untuk bisa melaksanakan proklamasi itu pada hari Jumat, hari yang kita anggap suci oleh umat Islam. Kemudian pelaksanaan pembacaan proklamasi itu pun terjadi di hari Jumat di rumah Bung Karno dengan dihadiri oleh golongan muda, dan pada jam 10 tersebut dibacakanlah proklamator, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian bangsa-bangsa lain pun memberikan pengakuannya kepada Indonesia, termasuk negara Arab yang pertama yang memberikan sebuah tanda bahwa negara Indonesia telah merdeka adalah Mesir. Namun sebelum itu, sebelum Indonesia membacakan proklamasinya, negara pertama yang selalu mendukung kemerdekaan negara Indonesia adalah negara Palestina. 1944 mereka sudah menyuarakan untuk bahwa Indonesia harus merdeka. Itulah mengapa ikatan hubungan antara Indonesia dan Palestina itu sangat kuat, seperti saudara, kakak beradik. Maka Soekarno pun berpesan kepada bangsa ini bahwa selama Palestina masih dalam jajahan Israel, maka selama itu juga Indonesia masih berdiri bersama Palestina. Anak-anakku peserta upacara yang Pak Guru banggakan. Kemudian PR selanjutnya bagi kita generasi muda, bagaimana mengisi kemerdekaan ini bagi para pemuda bangsa. Hal yang penting diperhatikan untuk kita semua, khususnya para pemuda, para pelajar, para santri. Yang pertama adalah tentunya adalah untuk semangat belajar dan pantang menyerah. Saya sampaikan ungkapan seorang ulama yang mengatakan bahwa jika kamu merasa lelah dengan belajar, maka suatu saat kamu juga harus sanggup menahan dari rasa kebodohan. Diartikan sebagai, kalau kita tidak belajar dengan kuat di hari muda, maka jangan pernah mengeluh nanti di masa tua ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan ilmu pengetahuan yang kita tidak miliki. Karena ini juga penting bahwa kalau generasi muda tidak belajar, lalu siapa yang akan menjadi penerus di masa yang akan datang? Dari belajar ini akan lahir para cendekiawan, para pemikir bangsa,
yang akan mempertahankan kemerdekaan kita supaya tidak dirongrong oleh negara lain. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan ini adalah dengan tentunya saling menghormati. Kita negara yang luas dengan berbagai macam suku, agama, ras, bahasa. Maka yang terpenting dalam penyatuan dari sebuah konsep kesatuan negara adalah rasa saling menghormati. Termasuk kita yang ada di pondok. Kalian berasal dari berbagai macam daerah, berbagai macam bahasa, tapi tentu dengan semangat saling menghormati, maka kita akan menjadi kuat. Ini adalah tonggak lahirnya bagaimana para pemuda juga menyatukan diri lewat simbol Sumpah Pemuda yang pernah digalakkan, sehingga mereka menyatakan bahwa satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Yang ketiga, tentunya dalam rangka mengisi kemerdekaan ini, harapannya adalah para pemuda bisa menjadi pemuda-pemuda yang nasionalis, para pemuda yang mencintai negerinya, bahkan para santri menjadi tonggak awal dikeluarkannya resolusi jihad pada saat perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, maka santri bukanlah yang terbelakang, tapi santri bisa menjadi yang terdepan. Terbukti bahwa Presiden kita pernah dari kalangan santri, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum. Jadi santri bukan berarti sesuatu yang kolot, tetapi santri bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah cara kita mengisi kemerdekaan, yakni dengan melakukan hal-hal yang positif sepanjang kita melakukan kegiatan sehari-hari. Karena bagaimanapun juga hal-hal positif ini akan memberikan dampak yang baik tentunya bagi keberadaan kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, saya juga berpesan kepada anak-anak semua, mari kita berbuat yang terbaik untuk diri kita. Tentunya hal-hal positif di lingkungan sekolah ini bisa berupa adab-adab kita yang baik kepada guru kita, kepada teman sesama. Dan nanti ketika sudah berada di rumah, tentunya adab terhadap keluarga, orang tua, dan lingkungan. Karena ini penting menjadi identitas kita. Lebih-lebih kita yang sudah dianggap sebagai santri di pondok pesantren kita ini. Karena tentunya kita juga pernah menyampaikan sebuah ungkapan, ya. Kalau bicara tentang ilmu pun iblis pun lebih berilmu dari manusia, tetapi yang membedakan kita adalah adab. Oleh karena itu, maka pentingnya mempelajari tentang keberadaban kepada guru-guru kita, kepada lingkungan kita. Kemudian anak-anak semua, tentunya peringatan hari ulang tahun ke-76 ini, mari kita jadikan sebuah tradisi yang baik. Kita lanjutkan untuk kedepannya bagaimana menumbuhkan rasa nasionalis. Sebelumnya saya sampaikan bagaimana perannya, pentingnya seorang pemuda pada suatu negeri. Dikisahkan bagaimana keruntuhan kerajaan Granada di wilayah Andalusia. Kerajaan Islam ini yang terakhir di wilayah Andalusia. Kemudian pada saat itu terjadi pergolakan perang salib. Maka kerajaan dari kerajaan salib mengirimkan sebuah utusan atau mata-mata untuk melihat bagaimana kondisi dari kerajaan Islam. Dan di sana dia menemukan seorang pemuda kecil yang sedang menangis karena anak panahnya tidak tepat pada sasarannya. Kemudian ditanyakan, kenapa kamu tidak mencoba lagi untuk memanah? Siapa tahu bisa tepat. Dan jawaban pemuda kecil ini adalah,
kalau seandainya anakku ini meleset kepada musuhku, apakah musuhku akan memberikan aku kesempatan untuk memanah lagi? Kemudian utusan yang mata ini kembali ke negerinya dan mengatakan kepada rajanya bahwa negeri itu benar-benar siap, bahkan dari seorang pemuda kecil. Kemudian beberapa tahun berikutnya datang lagi kembali utusan itu. Kemudian dia melihat seorang pemuda dewasa sedang menangis dan ditanyakan, kenapa engkau menangis? Maka jawaban pemuda itu adalah, aku menangis karena ditinggalkan kekasihku. Maka pulanglah utusan ini kepada rajanya dan melaporkan bahwa negeri itu sudah lemah oleh perasaan dan hiruk pikuk dunia. Maka beberapa waktu kemudian negeri Granada, negeri Islam yang terakhir di Andalusia, digempur oleh pasukan salib, sehingga jatuhlah kerajaan Islam itu kepada kerajaan salib. Menjadi tolak ukur seorang semangat pemuda dalam nasionalisme negeri, ya. Sampai akhirnya raja itu menangis di atas bukit dekat kerajaannya. Datanglah ibunya menyampaikan, menangislah engkau sejadi-jadinya seperti wanita, karena engkau sudah kalah, tidak bisa mempertahankan kerajaannya sebagai seorang laki-laki. Ini adalah pesan yang diambil oleh kita semua, bagaimana kita harus mampu untuk menanamkan sifat yang kuat, sifat yang bersemangat dalam mempertahankan kemerdekaan kita, khususnya di negeri ini. Terakhir, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh petugas yang sudah mempersiapkan diri dengan baik, dan seluruh Bapak Ibu guru juga yang sudah terlibat dalam memberikan arahan sehingga hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga Indonesia menjadi semakin jaya, dan khusus untuk pondok kita tentunya akan semakin kuat, semakin jaya, dan menjadi atas segala kekurangan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional 17 Agustus 1945. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, dengan penuh kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia memanjatkan syukur kehadirat-Mu atas berkat rahmat-Mu kepada hari ini.
kami seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Mudahkanlah kami dalam bekerja dan menumbuhkan budaya kerja dalam percepatan pembangunan nasional agar tercipta bangsa yang mandiri, bersatu, aman, adil dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, masih jauh perjalanan sejarah bangsa kami. Karenanya, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari mara bahaya, fitnah antar suku, agama, ras dan antar golongan yang dapat memecah belah kesatuan bangsa. Bulatkanlah tekad kami untuk membangun bangsa dan negara kami dengan kerja nyata agar menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak, mulia, adil dan makmur dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, juga dosa para pahlawan pejuang kami. Terimalah amal perjuangan mereka, karena Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Pengetahui. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kabulkanlah permohonan kami dan doa kami. Hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Ya, untuk para petugas kita foto bersama dengan redawan guru. Ya.